Bis Kota FM, bincang santai narkotika frekuensi milenial. Saksikan live streaming via Facebook dan YouTube BNNK Bima. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Akbar di sini di salah satu channel YouTube kesayangan Anda. Jadi cukup luar biasa hari ini teman-teman. Saya berkesempatan hadir di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima. Dalam hal ini menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya pribadi bisa berbincang dengan salah satu kepala Badan Narkotika Nasional yaitu Bapak AKBP Huri Nugroho SHMH. Jadi cukup luar biasa. Gimana kabar Pak? Baik, baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, ketika kita mendengar dari namanya ini, aku menjadi tanda tanya di kita orang Bima. Jadi saya tidak berani melangkahi, saya persilakanlah untuk Bapak perkenalkan diri lebih lengkap. Iya, jadi kalau dari nama ini kan apa ya? Ya sudah tahu lah. Ada I, ada O kan pasti saya lahir di Jawa Tengah. Terus kemudian apa ya? Saya berkeluarga, saya anggota Polri yang aktif yang diperbantukan di BNN. Gimana caranya untuk mendukung pemberantasan ini bisa berjalan gitu kan ya itu ya teman-teman sudah jelas bahwa memang ketika ada I sama O nya ini sudah bisa kita simpulkan bahwa itu dari Jawa. Jadi cukup luar biasa. Mungkin ini Pak ya kita masuk karena memang banyak sekali pertanyaan yang dititipkan mulai dari follower saya di YouTube, di TikTok dan di Facebook Pak. Lebih-lebih teman-teman mahasiswa juga titip pertanyaan di saya. Apa sih perbedaan BNN dengan Polri? Iya, jadi awal mulanya jadi ya jelas berbeda ya. Pertama dari tupoksi Polri itu sendiri adalah penjaga keamanan. Terus kemudian BNN, jadi awal mulanya terbentuknya BNN itu juga ada pendelegasian ya, waktu itu kalau nggak salah zamannya Ibu Megawati jadi presiden, terus menunjuk kepolisian sebagai koordinator ya, pelaksana harian untuk koordinator beberapa bakin lah istilahnya dulu kalau saya lupa ingat. Jadi waktu itu yang ditunjuk adalah komisaris besar Ahwil Lutan namanya kalau nggak salah. Pak Ahwil Lutan ini ditunjuk ya untuk bisa mengkoordinir. Akhirnya beliau bersinergi kemana-mana, akhirnya bisalah terbentuknya BNN. Nah terbentuknya BNN ini bukan hanya saja bergerak di bidang pemberantasan, tapi ya semua tentang permasalahan narkoba ini ada di BNN. Ada pencegahan dan pemberdayaan. Terus kemudian berantasnya sendiri kita juga punya, rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Jadi semua kementerian yang terlibat itu beliau koordinasikan. Dan sampai sekarang juga aset milik BNN sebagian besar kepemilikannya awal mulanya kepemilikan Polri. Nah serah terimanya ini ataupun Polri, contoh kantor-kantor Cawang itu juga milik Sarpas Polri. Terus kemudian Balai Besar Lido itu dulu adalah tanahnya SPN Lido. Nah tapi itu kan bukan urusan kita. Tapi yang jelas itu saya tahu bahwa itu adalah aset-aset Polri yang memang sekarang berkembang menjadi BNN. Jadi kalau kita bisa bedakan ya, BNN ini sebetulnya juga terlahir dari kepolisian juga gitu kan. Hanya mungkin lebih luas. Kalau kepolisian itu hanya dalam lintas pencegahan dan pemberantasan saja, kalau di BNN itu lengkap dari hulu sampai hilir. Itu yang bisa membedakan. Jadi cukup luar biasa memang penjelasan dari Bapak AKBP Huri Nugroho berkaitan dengan sejarah singkat terbentuknya BNN. Dan yang perlu juga teman-teman ketahui bahwa narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Jadi saya langsung aja Pak. Ketika kita berbicara narkoba lagi, tentu ini bukan suatu hal yang asing lagi bagi masyarakat lebih umumnya.
apalagi ketika berkaitan dengan kasus narkoba ini banyak pihak-pihak yang terlibat. Contoh misalnya bahaya narkoba, kalau menurut Bapak itu seperti apa sih bahaya narkoba itu? Ya, sebetulnya bahaya narkoba itu ya amat sangat besar, kita sepaham. Amat sangat berat, karena kalau coba kita semua belajar dulu kenapa, bagaimana cara Inggris ya itu menguasai jalur sutranya Cina, yaitu kalau kalian sempat Google, sempat baca, itu namanya perang candu ya. Jadi Inggris untuk menguasai daratan Cina dengan pasukannya yang gagah dan yang lainnya, mereka mensuplai opium, menggratifikasinya, kemudian mengasah, sehingga satu wilayah Hong Kong, itulah kenapa sejarah terjadinya Hong Kong, itu pejabatnya, pemudanya, semua kalau nggak menggunakan itu lemas. Nah, itu melemahkan satu generasi. Itu dari mungkin salah satu melemahkan negara ya. Kita tidak tahu ada negara yang ingin menghancurkan kesatuan Republik Indonesia, ya caranya memasukkan. Nah, terus kemudian narkoba itu adalah salah satu cara pintas untuk menjadi kaya, jadi bandar ya. Karena sebetulnya narkoba ini seperti kita ketahui ada marijuana, ada sabu-sabu yang lainnya, itu perputarannya cepat ya. Terus kemudian yang ketiga, banyak orang yang tidak tahu. Nah, ini yang mungkin bisa membuat kenapa sih kok narkoba itu bahaya sekali. Kemudian untuk diri kita itu yang jelas adalah merusak saraf ya, merusak saraf. Jadi orang yang pasti menggunakan narkoba ini pasti pemikirannya sudah nggak benar. Oke, baik. Jadi memang dari penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa memang narkoba ini sungguh sangat-sangat berbahaya terhadap kita semua. Jadi memang narkoba ini cukup sangat berbahaya. Kita lanjut, Pak. BNN Kabupaten Bima ini lebih spesifikasinya, kinerjanya lebih ke mana, Pak? Lebih kabupaten, kota, atau gimana lebih spesifikasinya, Pak? Ya, itu dia. Jadi mumpung ini ada mahasiswa yang tanya, wah kenapa tidak di Proantas, kenapa di sini? Mungkin ada mahasiswa, rekan-rekan semua itu banyak yang kita tahu sebetulnya kondisinya BNN itu gimana. Oke. Ya kan. Jadi BNN Kabupaten Bima ini sebetulnya pertama kali dibentuk adalah nomenklaturnya Kabupaten Bima. Jadi sebetulnya tanggung jawabnya hanya kabupaten. Ya, namun berbagai macam permasalahan yang ada, kita mempunyai tanggung jawab menjadi 3 wilayah. Karena di Dompu itu belum ada BNN. Terus kemudian di Kota Bima belum ada. Oh, iya. Ya, kemudian kalau idealnya sebuah kantor, staf kita itu harusnya hampir 100 orang, 89 atau 90-an gitu. Betul. Nah, di BNN Bima itu baru hanya ada 25 orang. Dan itu kami di sini juga tidak ada tim berantas. Betul. Jadi tim berantasnya kami masih berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian, saya juga polisi, beliau juga. Jadi untuk hal yang kita bisa merah putih, kita sikat, kita segala macam. Dan kami juga punya tim berantas hanya dari provinsi atau dari pusat. Nah, terus kemudian bisa dibayangkan ya, asumsi teman-teman memang mungkin ya mohon maaf, lebo hati kalau bahasa Bima. Iya. Kita harus berantas. Lah kami sendiri saja, untung saja bisa berdiri kan seperti itu. Berarti cukup ini memang Pak ya, ketika saya mendengar tadi, saya juga miris Pak mendengar itu dengan wilayah teritorial Bima yang cukup besar dan mulai dari seberang dan cukup besar sekali wilayah Bima, mulai dari kabupaten sampai kota. Dan ternyata saya baru tahu Pak bahwa kantor BNN di Bima sampai ke Dompu itu cuma di sini. Iya. Itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman itu mohon dengarkan keluhan ini dan penyampaian ini agar kita sama-sama bergandengan tangan dengan BNN. Kita lanjut Pak. Iya. Tadi Bapak sudah sebutkan kekuatan BNN di Bima ada sekitar 25 personil yang seharusnya sampai 100 ya Pak ya. Iya. Terus ada pertanyaan cukup sensitif ini Pak. Kenapa banyak sekali
teman-teman di dalam institusi, mohon maaf saja Pak, di kepolisian yang terlibat? Ya, ya. Jadi seperti tadi saya bilang, narkoba itu seksi, ya kan. Mencari uang itu dengan amat sangat mudah. Namun dampaknya dia tidak tahu. Ya. Kenapa ada aparat? Karena aparat memang mengetahui seluk-beluknya, cara bermainnya, terus kemudian merasa punya power. Ya mungkin ada beberapa kejadian nasional ya, yang mungkin kita tidak perlu bahas karena mereka juga dalam proses. Ya. Jadi kadang-kadang muncullah raja-raja kecil seperti mereka, dan mereka merasa menguasai, bisa mengkondisikan dan yang lain-lainnya, sehingga sebetulnya cara instan gimana caranya mereka untuk bisa memiliki kekayaan yang singkat seperti itu. Berarti memang narkoba ini ada seperti yang Bapak tadi sampaikan, seksi. Seksi, kalau saya bisa simpulkan itu, ya kita bisa simpulkan masing-masing seksi. Ya. Jadi cukup luar biasa Pak ya. Terus ini Pak, kita lanjut. Kasus terbesar yang ditangani teman-teman BNN di Kabupaten Bima. Ya, kalau kasus besar ya yang bertonton itu tidak ada. Cuman yang saya berkesan ya, waktu itu yang kami tangkap adalah teman-teman mahasiswa juga. Teman-teman mahasiswa? Ya, tapi mungkin karena proses hukum. Jadi kami waktu itu membackup kegiatan Polres Depan, sudah selesai. Habis itu tim dari provinsi datang. Jadi itu sekitar hampir 5 kilo ganja. 5 kilo ganja? 5 kilo ganja. Tapi kemudian itu yang 4 kilo, karena prosesnya itu berbeda di tempat gitu, dari salah satu jasa pengiriman. Ya, yang 4 bisa diproses dan dikembalikan. Yang 1 yang tertangkap mahasiswa ini ya nasibnya dia bagus, karena memang nggak tahu saran jaksa, kepolisian itu proses itu tidak bisa berlanjut. Tapi itu hanya di skop Bima ya? Skop Bima ya? Bima. Selain itu Pak, selain teman-teman mahasiswa mungkin ada kasus-kasus di belakang itu mungkin? Ya, kebanyakan kita kan punya anatomi dan data jaringan. Ya, data jaringan ini kita sampaikan. Jadi ada analisa juga dari pimpinan dan yang lainnya. Ya, kami hanya memetakan. Jadi cukup luar biasa Pak ya pembahasan kita hari ini. Terus ini Pak, kita pasti memang kita harus terus menggali ini Pak, karena memang masyarakat juga, mahasiswa dan pelajar juga terus terhantui, masih menghantui terkaitan dengan narkoba ini. Ya. Terus kita lanjut Pak, berkaitan dengan kasus terbesar yang ditangani BNN. Mungkin kerap kali lewat di media Pak, baik media cetak, media maya dan lain sebagainya. Banyak sekali aduan berita yang lain itu berkaitan dengan kasus narkoba. Apakah berkaitan dengan media itu Pak tidak sampai di teman-teman BNN? Maksud saya, apakah ada aplikasi untuk pengaduan di BNN? Ya, memang begini. Kalau kita berbicara itu kan harus lihat situasi. Ya. Situasi di Bima tidak mungkin disamakan dengan Jakarta ataupun kota-kota besar yang lainnya. Ya kan? Sekarang kalau kita menggunakan aplikasi itu bisa saja kita buat, dan biayanya juga mungkin tidak terlalu mahal karena kita juga punya program. Tapi apakah di tempat kita ini bisa? Ya, bisa dilaksanakan karena pasca Covid yang punya gadget itu juga kita bisa hitung pakai jari. Paling kalangan mahasiswa, anak-anak sekolah sebagian besar. Tapi kalau di kota besar, semua aplikasi kalau memang mau kita buat aplikasi ya itu bisa saja. Terus kemudian lagi SDM kami. SDM kami dari 25 orang itu yang untuk masukin, kita komitmen untuk bisa membuat terobosan aplikasi itu kan harus ada unit reaksi cepat. Nanti masukan banyak, nggak apa, kita juga salah juga. Jadi kami juga membatasi. Ya. Berarti memang berkaitan dengan aplikasi pengaduan belum ada banyak. Sebetulnya sudah ada. Kita sudah mau launching. Apa itu Pak? Ya surprise karena nanti masing-masing BNK kalau ini ke launching terus dengan sama yang lain itu kan siap. Apa ya namanya senjata kami? Oke, baik. Apa rahasia yang nanti akan ada. Iya. Jadi nunggu waktunya saja. Ya, mudah-mudahan terlaksana Pak ya, karena memang banyak sekali masyarakat ini ingin mengadu langsung di BNN. Karena mohon maaf saja Pak, ketika para masyarakat mungkin mengadu di teman-teman Polres pasti seringkali terhambat. Ya. Karena memang dalam tanda kutip Pak, banyak sekali, mohon maaf saja, ada backingan kuat di belakang bandar narkoba ini.
Ya, ya masalah backing membacking ini kan relatif dan subjektif. Ya kan kalau menurut saya relatif dan subjektif. Tapi yang terjelas, yang terpenting dan terjelas kita masyarakat itu kalau menurut saya yang terpenting adalah menjaga diri sendiri aja dulu sama lingkungannya, ya kan? Kalau memang kita berbicara terlalu lebih besar, oke kita skupnya 5. Bukan saya merendahkan, tidak. Tapi kan lebih bagus saya menyarankan adalah adik-adik mahasiswa, kita lingkungan, dan itulah yang kita sedang upayakan adalah pencegahan dan pemberdayaan. Menurut Bapak susah atau gampang menangani atau menyelesaikan masalah narkoba di Bima, Pak? Kalau menurut Bapak sendiri gimana? Ya, sebetul saya adalah di sini kerjasama saja semuanya, kompak. Karena seperti di mana-mana saya katakan, narkoba itu sama dengan prinsip ekonomi, di mana ada supply, di mana ada kebutuhan, di situ supply akan masuk. Ya, kalau sekarang nggak ada yang beli, nggak ada yang menggunakan secara ini, fine aja toh. Oke. Ya. Cuma berkaitan dengan backingan tadi, Pak, saya ada satu sampel yang bisa saya ambil contoh misalnya. Kemarin ada salah satu anggota dewan yang melakukan siaran langsung di akun Facebooknya. Dia menyebut ada oknum polisi inisial R dan H yang terlibat ataupun yang ada di belakang bandar narkoba ini. Kalau dari pandangan teman-teman BNN itu bagaimana? Ini salah satu yang menyampaikan beritanya adalah salah satu dewan. Ya, itu kan hak ya. Hak beliau mau menyampaikan, mau apa itu kan sah-sah saja. Silakan saja dia komentar. Tapi yang jelas, terima kasih informasinya. Oke. Dan kita juga sudah melangsungkan action langsung. Saya koordinasi dengan Pak Kapolres Kota, saya berkoordinasi dengan Pak Kapolres Kabupaten karena itu mitra kerja kita. Pak Kapolres ini gimana? Ya kami juga sudah ada tindak lanjutnya. Cuman pengalaman kami ya, kami tidak menuduh, tidak apa. Kebanyakan informan ini adalah juga motivasinya memberikan informasi ini apa? Oke. Ada yang merah putih, ada juga. Jadi yang paling naif lagi dia adalah di belakang layar juga, pembackup juga. Oke, berarti kita bisa tahan dulu. Ini cukup menarik kalau menurut saya. Di belakang layar membackup. Jadi maksud Bapak gimana? Jadi begini. Oke. Ini kan ada bandara yang main. Oke, baik. Ada bandara yang main. Ini akan ada bandara yang masuk. Setelah bandara ini kita hajar, kita bersihkan, ternyata ada bandara lain yang masuk. Oke. Nah ini kan kita juga perlu selidiki informasi itu betul atau tidak. Memang habis ketika kita sikat, tapi itu tidak akan menyelesaikan permasalahan menurut saya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bekerja sama, jangan saling menyalahkan. Kalau memang itulah yang sedang kami buat, terobosan-terobosan kreatif kami. Misalnya, ya kita datang ke kelurahan, kita datang ke desa, kita datang ke sekolah-sekolah. Ya, gimana caranya lingkungan itu mereka aman. Bersih. Ya, seperti Tanjung juga kami kerjasama dengan Polres Kota, ada kampung tangguh anti narkoba. 3 tahun yang lalu saya datang itu dengan sambutan yang tidak baik. Sekarang ternyata setelah kita dekati, kita bekerja sama, ini hanya baru kerja sama antara BNN dan kepolisian. Jadi ternyata di situ juga ada 2 visi yang berbeda, gitu kan? Ada sebagian yang masih bersikeras dengan kegiatannya, sebagian besar ada yang mau bersih. Oke, baik. Menurut Bapak, pantas nggak seorang anggota dewan menyampaikan hal yang sensitif ini di depan publik? Kan menurut Bapak tadi ada teman-teman yang lebih otoritasnya ke sana. Contoh teman-teman mungkin kan ini kan anggota dewan, pejabat publik yang seharusnya mungkin menjaga asumsi-asumsi yang hadir di tengah masyarakat ini sehingga tidak apa istilahnya dibumbu-bumbui oleh hal-hal yang lain. Kalau Bapak gimana? Ya itu sah-sah saja beliau sebagai atau ya menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Tapi kan biasanya sama-sama lah. Oke. Silahkan kembalikan penilaian karena di sana kan ada dewan kehormatan, ada dewan yang mengambil. Nanti saya berbicara juga mungkin saya salah juga. Ya kan? Itu sah-sah saja memberikan masukan dengan ini. Kenapa tidak dengan informasi, dengan data? Cara dengan baik-baik kan lebih elegan. Gitu. Oh iya. Berarti memang benar teman-teman bahwa berkaitan dengan kasus narkoba ini kita memang harus saling menjaga informasi dan lain sebagainya. Jangan sampai hadir asumsi-asumsi liar berkaitan dengan peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba ini.
Mungkin kita masih lanjut banyak karena masih ada waktu ini Pak, Ya. Sekitar 10 menit lagi kita bincang. Kenapa narkoba di Bima ini Pak tidak bisa diberantas? Pertanyaan saya, jalur masuknya lewat mana? Ya, itu sebetulnya sederhana saja. Kita semua di Bima ini terbuka, darat, laut, udara, ya kan? Oke, sekarang misalnya bandara, ya. Kalau bandara datang, mungkin bandara datang mungkin di bandara sebelumnya sudah keras ya. Nah, tapi sebelum bandara kita ada, dulu lewat VIP, lewat apa bisa semua disemutkan. Karena begitu landing tidak diperiksa lagi, ya. Itu tidak diperiksa lagi, itu bisa jalur udara, bisa seperti itu. Bahkan sekarang juga banyak kita dengan sistem drone. Dari kapal pinisi, kapal apa, pakai drone dikirim ke daratan, itu juga bisa. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita ke Mataram misalnya, naik bis. Seperti kemarin teman-teman Balai POM dapat tramadol, dapat apa, packing itu di ini kan, ya kan. Nah kemudian kembali lagi ke motivasi awal, ya sebetulnya semua harus kompak. Bagaimana kita untuk bisa menghilangkan itu semua. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di pasal 14 ada hukuman mati di sana Pak. Tercantum jelas. Itu syarat untuk pengedar atau pengguna narkoba bisa hukum mati ini Pak. Apa syaratnya dia Pak? Ya, yang jelas kan dari barang buktinya kita lihat. Nah, di Bima sudah pernah memustikan ada kasus hukuman mati di Bima Pak? Ada. Itu kapan Pak? Itu sudah berjalan. Saya masuk situ, yang tersangkanya coba bisa lihat. Oke. Ya. Nanti kita sharing di YouTube BNNK Bima itu ada Rudi, orang Tanjung ya, orang pendatang juga. Ya, itu bisa. Ya, itu ada di situ. Ada. Dengan barang bukti berapa banyak barang buktinya Pak? Saya lupa, nanti lihat saja di YouTube-nya BNNK Bima ada. Berarti memang pernah diproses dengan ketikasan hukum ini sesuai dengan bunyi undang-undang ini Pak ya. Ya. Terus kenapa? Padahal dihukum mati Pak, kenapa tidak ada efek jerah? Ya, balik itu tadi saya bilang, karena ini motivasi ekonomi tinggi. Betul. Terus kemudian juga membuat saraf itu menjadi rusak, itu bisa saja terjadi. Ya, orang itu kan mencari instan. Bayangkan saja, harga jualannya itu kan per paket dulu itu kan mahal lumayan lah. Ya. Ada mulai dari harga 300, 600 sampai 1 juta. Dan itu konsumsi sama dengan kita air mineral. Oh iya Pak. Ya, cuman air mineral harganya berapa sih? Siap. Mungkin terakhir Pak ya, mungkin terakhir pertanyaan. Langkah apa saja yang memang harus kita ambil untuk bagaimana kita lawan secara bersama narkoba ini Pak? Ya, Kita seluruh warga Bima Raya, Dompu dan sekitarnya, ya saya berharap kita sudah tidak usah menyalahkan, ya kan? Oke, memang ada beberapa anggota yang terlibat, tapi kan sama-sama ketahui kita juga lagi bersih-bersih di dalam, ya kan? Ya menurut saya adalah marilah kita sama-sama lah, jangan membeli, jangan mengenal, saling mengingatkan. Kalau sudah ada yang terpapar nih, khususnya sudah ada yang terpapar, jangan dijauhi. Tapi itu khususnya untuk yang korban-korban saja. Kalau bandar, pengedar, yang backing ditembak saja nggak ada masalah. Tapi dengan catatan barang bukti ada, ini ada, kemudian menggunakan. Tapi kalau memang itu hanya korban, keluarga yang masih terpapar, tolong jangan dijauhi. Betul. Silahkan datang saja ke kami, bisa kita asesmen, kita rehabilitasi, dan itu gratis biayanya. Ada tempat rehabilitasi juga di. Iya, jadi kalau di Bima, di kami, di klinik ya, yang rawat jalan bisa. Tapi kalau yang sudah kecanduan sedang dan berat ya harus kita kirim ke Mataram atau Lido. Dan itu biayanya gratis. Yang bayar hanya transportnya saja. Kalau biaya pengobatannya ya seperti itu. Gitu Pak ya, berarti memang teman-teman semua berkait dengan pencegahan, penanggulangan narkoba ini adalah peran kita secara bersama memang. Karena ini adalah suatu penyakit masyarakat yang memang, kalau saya bisa berasumsi Pak, ini normatif saya berpikir Pak. Kalau saya berpikir bahwa kalaupun narkoba ini hilang, berarti kantor BNN juga ini akan hilang. Itu asumsi ya dari saya Pak. Iya, betul. Dan saya juga tidak perlu diperbantukan dari kepolisian untuk membackup BNN, kan seperti itu.
Jadi mungkin itu aja Pak ya, pembahasan singkat atau mungkin masih ada lagi Pak yang harus Ya, solutif Pak. Ya, jadi memang mungkin ini kayak kami mungkin ya dari BNN mungkin belum bisa lah ya seperti harapan masyarakat maunya berantas kondisi. Tapi kami tetap membuat terobosan-terobosan ya. Kami tetap mengajak 3 pimpinan daerah, seluruh stakeholder yang ada, kami turun ke desa, kami turun penyuluhan, mengenalkan bahwa ini bahaya-bahaya. Mungkin baru itu saja yang bisa kami lakukan. Jadi mungkin belum bisa mewarnai memberi garam di lautan ataupun apa gitu ya. Jadi ya memang upaya kami ya baru ada. Gitu. Siap. Jadi terobosan-terobosan ya, sekarang orang sudah banyak kenal handphone. Betul. Jadi kami jangan lupa ya, nanti dilihat ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ya. Yang penting di situ adalah info BNN Kabupaten Bima. Info BNN Kabupaten Bima. Dan kalau banyak nih teman-teman mahasiswa yang datang menanyakan, wah BNN nggak ada kerjanya, itu lihat di sosmed kami. Gitu. Itu yang sudah kita lakukan. Jangan datang hanya bisa mengkritik, tapi tidak berbuat apa-apa. Oke, baik. Ya kan? Ya alhamdulillah mungkin Ajwar datang, ini mau berkolaborasi ya. Saya terima kasih didekati karena juga seperti kita kemarin ngobrol ada beberapa yang sampaikan. Ya bukannya maksudnya mensupport, malah memang ada beberapa hal yang mungkin off the record yang bisa kemarin saya. Ya, demikian juga dengan informan itu, maksudnya apa kan seperti itu. Mungkin itu saja. Ya, jadi cukup luar biasa teman-teman bahwa memang tadi kalau saya simpulkan sedikit Pak berkait dengan pembahasan kita mulai dari awal sampai akhir ini bahwa memang kenapa narkoba ini tidak bisa hilang di Bima, berarti memang untuk personil atau tim di BNN Kabupaten Bima ini perlu ditambah lagi. Terus APBD-nya juga perlu dinaikkan lagi agar penanggulangan narkoba ini lebih. Itu yang bilang bukan saya loh ya. Ya saya minta kepada teman-teman instansi pemerintahan baik wali kota maupun Kabupaten Bima mohon dibantu karena narkoba ini bukan persoalan kecil, ini narkoba adalah persoalan yang cukup besar karena ujung tombak keberlangsungan bangsa dan negara ada di tangan pemuda. Kalau pemuda sekarang selamat dari narkoba, yakin dan percaya negara, lebih khususnya Bima akan selamat dan kita mampu membawa Bima jauh lebih baik lagi. Ya. Jadi kira-kira itu Pak. Ya. Terima kasih banyak, cukup luar biasa. Oke baik teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.